Baik, di sini saya akan menerangkan tentang diskriminasi apakah termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian diskriminasi sendiri adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok tertentu berdasarkan suatu hal seperti ras, suku bangsa, agama, atau kelas sosial. Istilah ini biasanya menggambarkan tindakan dari pihak mayoritas yang dominan terhadap minoritas yang lemah. Istilah diskriminasi berasal dari bahasa Latin yaitu discriminatus, yang artinya membagi atau membedakan. Istilah tersebut biasanya ditunjukkan untuk melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokrasi. Diskriminasi merupakan bentuk prasangka yang wujudnya dalam tindakan nyata. Diskriminasi dianggap sebagai perilaku yang ditujukan untuk mencegah atau membatasi kelompok lain yang berusaha memiliki atau mendapatkan sesuatu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi, menyingkirkan, atau menaklukkan kelompok lain. Diskriminasi biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang merasa dominan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Dengan begitu, diskriminasi termasuk pelanggaran hak asasi manusia karena telah mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok tertentu. Hal ini sesuai dengan definisi pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yakni perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 266/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang tersebut. Singkatnya, pelanggaran hak asasi manusia erat kaitnya dengan pelanggaran terhadap asas-asas dan kaidah hukum hak asasi manusia. Secara umum, pelanggaran hak asasi manusia dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut erat kaitnya dengan rendahnya tingkat kesadaran hak asasi manusia. Hal itu berpotensi meningkatkan pelanggaran atas hak orang lain. Diskriminasi ini bisa digolongkan ke dalam pelanggaran hak asasi manusia yang ringan. Jenis pelanggaran hak asasi manusia yang satu ini dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok, tetapi tak mengancam keselamatan jiwa manusia. Kendati demikian, keberadaan pelanggaran hak asasi manusia ringan tak dapat dibiarkan begitu saja, karena dalam jangka waktu lama pelanggaran ini tetap dianggap membahayakan hak individu lainnya. Contoh pelanggaran hak asasi manusia ringan dapat ditemukan dengan mudah di sekitar kita. Tak jarang, jenis pelanggaran hak asasi manusia yang satu ini kurang disadari oleh pelaku maupun individu yang dilanggar haknya. Misalnya, pencemaran lingkungan dan penggunaan bahan berbahaya pada makanan secara disengaja. Lebih lanjut, berikut beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia di beberapa lingkungan di sekitar kita. Pelanggaran di lingkungan sekolah, seperti siswa yang mengejek atau mencemooh siswa lain secara sengaja. Ada juga seorang siswa yang mengambil hak siswa lain. Selanjutnya ada pelanggaran di lingkungan keluarga. Yang pertama, melarang anak untuk mengembangkan bakat sesuai minatnya. Kedua, mengeksploitasi anak untuk terus bekerja. Dan yang ketiga, melarang anak menuntut ilmu. Ada juga pelanggaran di lingkungan masyarakat, seperti membatasi aktivitas beribadah umat lainnya dan melakukan tindak kriminal. Contoh pelanggaran-pelanggaran di atas adalah termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang ringan. Sebenarnya, apabila
bentuk atas tindakan diskriminatif itu dibiarkan begitu saja, dapat mengganggu kesehatan mental atau psikis seseorang dan bahkan dapat mempengaruhi hidupnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari karena disadari dengan rasa trauma atas perilaku yang diterimanya. Menanggapi permasalahan ini, peran pemerintah dengan mengeluarkan sebuah peraturan untuk mengatasinya, yakni dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan mempertimbangkan bahwa segala bentuk diskriminasi bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, berbagai langkah antisipatif yang dilakukan dinilai belum maksimal. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang yang mengatur terkait dengan hal tersebut dapat menjadi salah satu bentuk antisipatif dan melakukan solusi terbaik yang diberikan oleh pemerintah dalam menangani segala bentuk tindak diskriminatif yang terjadi di Indonesia. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.